Anu nih hilang nih. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita mau datang dengan hati yang bersyukur pada Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami hari ini. Karena kita percaya kita punya Bapa yang baik, Dia yang akan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kalau sepanjang malam Kau sudah lindungi, jagai, dan berkati kami di dalam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu, sebab Engkau penolong yang ajaib bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Ya aku tiada yang sepertimu. Kami rindu Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Ya aku tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu. Amin, haleluya. Ya Allah yang hidup, ya jiwaku haus kepadamu,
bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang tiada yang sepertimu Tuhan. Pujilah namamu, pujilah namamu Kami bersyukur sebab Engkau pengharapan kami. Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur sebab Engkau penolong kami dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia, sebab Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji, Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya penolong yang ajaib. Haleluya. Haleluya.
melindungi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman bersama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Haleluya, haleluya, haleluya. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang. Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami. Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami tak akan pernah goyah sampai selamanya. Engkau yang menopang, menjaga, dan melindungi kami. Engkaulah perisai yang teguh bagi kami. Engkaulah perisaiku, sabada hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Engkaulah perisai bagi kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat
perisai bagi kami Tuhan. Engkau perisaiku, amin. Saat badai menerpamu, janjimu di dalam tenangkan jiwa kami, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus apa yang saya katakan bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan bukan bertahan, bukan bertahan, karena Yesus selalu menolong, karena Yesus, karena Yesus selalu menolong, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini yang kami percaya, bahwa Engkau yang selalu menopang hidup kami, Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau yang melindungi hidup kami, dan Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih buat janji-janji firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menenangkan hati kami. Sehingga di tengah badai sekalipun, kami boleh tetap tinggal tenang dan percaya. Karena itulah letak kekuatan kami. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada bagi kami. Dan Engkau menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu. Sebab itu Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, biarlah firman-Mu terus ada dalam hati kami, bahkan bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah perkataan-perkataan janji-Mu terus kami simpan, supaya dalam segala keadaan kami tenang. Karena firman-Mu yang dalam hidup kami, yang akan menenangkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Dan firman-Mu itu ya dan amin. Sebab itu pagi hari ini, kami mau buka lagi hati kami untuk firman-Mu, dan hanya untuk firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan terus kita mau tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan yang terus menenangkan hati kita, menyegarkan jiwa kita di dalam segala keadaan yang kita alami. Hari ini kita masuk di dalam Imamat pasal yang ke-14. Dari kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang penyakit kusta dan bagaimana imam harus jeli, teliti, memeriksa sesuatu itu apakah kusta atau bukan, sehingga bisa menetapkan itu najis dan
atau tahir. Nah, hari ini kita masuk di dalam tata cara pentahirannya. Cukup panjang, tapi saya akan bacakan bagi kita semua. Sekaligus ya kita melatih untuk mendisiplin diri untuk baca Alkitab. Uh, Sekalipun seperti berkali-kali setiap kita mengatakan beberapa minggu ini, waduh kalau udah mulai masuk kitab keluaran fasa-fasa terakhir, terus masuk lagi kitab imamat, rasanya aduh mau tarik nafas panjang untuk membaca ayat-ayat ini. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, baca saja. Mungkin hari ini nggak ada yang dapat kita pahami, tapi satu hari kita akan pahami. Tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari bagi kita. Selalu ada saja hal-hal yang bisa kita pelajari. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan, prinsip-prinsip yang ada di perjanjian lama itu tetap kita lakukan, walaupun tidak lagi secara ritual fisiknya, tetapi prinsipnya itu tetap sama. Sama seperti di pasal kemarin, orang kalau sudah kena penyakit kusta, ya harus dikarantina. Sama seperti kalau zaman yang kita baru lalui, bahkan sampai hari ini, kalau kita terpapar COVID, ya harus dikarantina, harus istirahat supaya dapat segera pulih dalam sakit apapun, apalagi kalau itu sakit menular seperti kusta, sehingga harus dikarantina. Nah, kan prinsipnya tetap sama. Kalau kita hari ini sakit dan sakit itu menular, ya kita mendisiplin diri untuk mengkarantina diri sendiri supaya hidup kita tidak merugikan orang lain seperti itu. Nah, hari ini kita akan baca dari Imamat pasal yang 14. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, ken kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir, tapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, ken kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ketujuh ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakainya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 efa tepung yang terbaik diolah dengan minyak, sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, di tempat kudus karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangkannya ke telapak tangan kiri imam sendiri,
Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya, imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, dan ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Tapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, sekadar kemampuannya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8, ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu, dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu, dan pada ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu daripada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran, di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Inilah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta dan yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan, kemerah-merahan warnanya, yang kelihatan lebih dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu di sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Tetapi jika tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang ada dalam rumah itu dan rumah itu najis. Rumah itu harus dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikianlah juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir
karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, ken kirmisi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belangan tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, ken kirmisi, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan ken kirmisi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintik-bintik, dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Panjang. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, ya inilah kita melatih untuk taat membaca, walaupun terkadang kita nggak ngerti apa yang dimaksud, apalagi zaman sekarang ya, apa aplikasinya. Nah, kalau di hal yang pertama yaitu tentang korban penghapus salah dan dosa dan korban bakaran ketika mengadakan pentahiran, maka hal yang pertama yang saya dapatkan, dan tentu nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hal yang lain, setelah kita dinyatakan tahir, maka yang pertama itu ada korban penghapus salah, penghapus dosa, dan yang kedua itu ada korban bakaran sebagai korban ucapan syukur. Nah, pembelajarannya apa Bapak Ibu? Sekalipun mungkin saat ini kita diizinkan dalam kondisi sakit, kita bersyukur ada bilur-bilur Yesus yang menjadi jaminan kesembuhan bagi kita. Tentu hari-hari ini kita tidak lagi perlu membawa korban, baik itu domba atau kambing, untuk dicurahkan darahnya menjadi tanda di cuping telinga kanan kita, ibu jari tangan kanan kita, ibu jari kaki kanan kita. Karena percayalah seperti firman Tuhan katakan, bahwa darah Yesus sudah menebus dosa kita, dan bilur-bilurnya sudah mengangkut segala sakit penyakit kita. Tapi selain dari korban penebus salah dan penebus dosa, maka kita baca tadi ada korban bakaran, ada rasa syukur. Pembelajarannya apa Bapak Ibu? Kalaupun hari ini kau diizinkan Tuhan sakit, percayalah, berkali-kali seperti saya katakan, itu bukan masalah bagi kita, karena itu adalah sebuah cara yang Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk Tuhan menyatakan bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan, bahwa Dia Tuhan Yehovah Rafa. Ya, seperti hari ini di antara kita yang ikut Pak Simon yang sedang dalam proses recovery di Rumah Sakit Siloam Jakarta, cucu ama Alien di Rumah Sakit Siloam Jambi, bersyukur dalam keadaan sakit, karena percayalah bilur Yesus yang menjamin kesembuhan kita. Dan yang kedua, kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Apalagi setelah dinyatakan sembuh, tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi hal pertama yang saya dapat dari peraturan tentang korban pentahiran itu ada 2. Yang pertama itu korban untuk menebus salah dan penghapus dosa. Yang kalau zaman sekarang sekali lagi kita nggak perlu bawa domba untuk disembelih, untuk darahnya dibubuhkan, karena ada tanda darah Kristus bagi kita, karena kita dalam milik Kristus yang dimeteraikan oleh darahnya, dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Nah, yang kedua, kita diajar untuk juga bersyukur dalam segala keadaan. Baik dalam saat kita sakit, kita harus mengkarantina diri. Karena seperti berkali-kali saya katakan, terkadang hal itu Tuhan izinkan untuk kita bisa menarik diri dari semua aktivitas kita. Terkadang karena saking sibuknya, kita lupa istirahat, bahkan saking sibuknya terkadang kita bisa mengabaikan Tuhan.
Makanya terkadang Tuhan izinkan kita harus retret. Nah, makanya juga jangan sampai sih sebenarnya retretnya dalam kondisi sakit. Tapi sekali lagi dalam kondisi apapun, mari kita belajar bersyukur, berterima kasih. Mungkin nanti Ibu Simon mau cerita, atau Pak Simon mau cerita, ini Tuhan suruh retret nih untuk istirahat, supaya nggak overload. Tapi tentu tetap belajar bersyukur dalam segala keadaan. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua, di bagian yang kedua ternyata sakit kusta itu juga bukan cuman kepada manusia, tetapi rumah. Nah, ini memang juga agak membingungkan. Wah, rumah juga kena kusta. Tapi tentu bukan penyakit kusta seperti tubuh manusia tentunya. Tapi Tuhan tentunya mau kita juga menikmati rumah yang bersih, rumah yang sehat. Ya, menurut pemikiran saya mungkin kenapa rumah itu ada tanda. Mungkin rumah itu jadi lembab, sirkulasi udaranya nggak baik, sehingga di dindingnya muncul bercak-bercak. Kan kalau rumah kita lembab atau kena rembesan, basah, itu kan rumah itu nggak sehat Bapak Ibu. Eh, Sirkulasi udara kurang, lembab, itu juga bisa mempengaruhi ke paru-paru kita. Yang mungkin lebih kurang seperti itulah ya. Makanya hal yang kita syukuri adalah Tuhan itu perhatikan detail hidup kita. Bukan cuman tubuh kita, tapi tempat tinggal kita pun Tuhan urusin. Dan saya bayangin, aduh, jadi imam ini luar biasa ya. Bukan cuma membawa korban persembahan kepada Tuhan, menjadi perantara bagi jemaat, tapi juga harus ahli di bidang medis, tahu menentukan ini sakit atau enggak, ini sudah sembuh atau belum. Terus urusan rumah lagi, ini rumah layak huni enggak, ini rumah perlu dibongkar, direnovasi enggak. Wow, memang seperti yang sering kali kadang kami ngomong, kadang jadi pendeta ini harus jadi kayak Superman ya. Semua pertanyaan jemaat tanya, bukan cuma soal urusan Alkitab, soal jual rumah, urusan tanah, urusan hukum, semua harus. Nah, makanya kita juga sekali lagi bukan cuma pendeta tentunya. Yuk kita ini bisa menjadi jawaban bagi semua orang. Nah, kata kuncinya apa? Belajar dalam segala bidang hidup ini. Jangan bosan-bosan belajar, jangan sudahlah, itu bukan urusan aku, enggak. Tapi belajarlah untuk terbuka dalam segala keadaan, belajarlah dalam segala hal, sehingga ketika orang tanya, ya kita bukan sok tahu Bapak Ibu, bukan. Tapi paling tidak kita bisa tahu. Nah, gimana caranya? Ya belajar. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Nah, jadi karena toh beberapa hari ini kita udah diingatkan, kita ini juga imamat yang rajani. Kita ini juga harus menjadi imam. Dan inilah salah satu fungsi imam yang kita harus belajar sampai hari ini. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Ciaping mau tambahkan sesuatu? Atau Kosimon? Silakan. Nanti aja Her, orangnya sehat. Oh, Sekarang tunggu orang. lagi di infus barusan. Oh iya, iya, iya. Semuanya karena anugerah Tuhan. Sudah warning, sudah berumur, jadi harus dikurang-kurangin aktivitas. Tapi Ya. ya semuanya Tuhan masih baik, mengingatkan, melancarkan semuanya dengan cepat, tepat waktu. Tuhan ngasih kasih kesempatan, nggak terjadi sampai jatuh atau pingsan. Ya Tuhan baik lahir buat semua kita. Nanti jangan lupa doain buat Cece Sunmoy juga ya. Oh ya. Ya, ya. Itu Oke, aja Her. Nanti mungkin minggu depan kesaksian yang dioperasi. oke, oke. Iya. Ya, Bersyukur operasi. alarmnya bunyi, warningnya berfungsi, dan bersyukur karena penanganannya cepat ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin yang lain Bapak Ibu mau tambahkan sesuatu apa yang didapat dari perikop ini. Oke, Ibu Ya, Ariyanti, silakan.
Ya tadi kan Pak Heri ngomongkan rumah ya. Memang sekarang kan nggak kayak dulu. Sekarang sudahlah tahu bagaimana memelihara kebersihan rumah. Ini sama seperti kalau ada demam berdarah kan rumah kita dilakukan fogging, ya toh? Fogging. Jadi memang ya Tuhan itu menyuruh kita hidup itu diberi sarana, kelengkapan. Nah, kalau sudah begitu harus dipelihara, itu yang saya dapat. Harus memelihara. Ya badan ini juga harus dipelihara. Kami kemana-mana itu bawa obat. Semua bawa obat pribadi yang setiap hari dimakan. Ada yang pagi, ada yang malam tuh itu selalu itu. Dan eh, ini namanya juga usia udah banyak begini ya, itu harus banyak sabar itu satu. Terus olahraganya itu nggak sulit-sulit. Itu ada yang jalan kaki gitu. Itu selalu loh, setiap hari. Saya kalau suami saya jalan-jalan, kalau saya memelihara tanaman itu ya nyemprotin apa hama terus apa mupuk gitu. Itu aja udah berkeringat lah. Nah, itu dipelihara badan, dipelihara rumah, dipelihara. Jangan ada gelap, terus kurang sinar, itu juga nggak sehat. Ya Pak, puji Tuhan, kami mungkin bulan ini akhir atau awal bulan depan udah pindah ke Surabaya. Ini sebagian barang udah diangkat-angkat ke Surabaya. Nah itu juga ini walaupun rumahnya nanti kosong, ya tetap kami datang ke sini memelihara rumah gitu. Semua dipelihara karena ini kan ya pemberian Tuhan ya, dipelihara selagi masih hidup ya. Ini kami anggap ini kesempatan. Suami saya ini juga seperti Pak Simon, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan kita semua harus menjaga itu. Hidup kesempatan yang diberi kesempatan lebih panjang lagi, harus sangat dirawat dan supaya berguna untuk semuanya, untuk sendiri, untuk keluarga, untuk orang banyak begitu Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Metrianti. Jadi firman Tuhan pagi hari ingatkan kita, hidup itu harus di-maintenance Bapak Ibu. Rumah juga harus di-maintenance. Tahu batasan-batasan dengan bertambahnya usia. Karena memang kan jiwa dan roh nggak pernah jadi tua. Tapi ingat fisik kita itu bisa jadi tua. Rumah bisa jadi lapuk. Makanya jadi pesan Tuhan hari ini, hidup ini diatur, di maintenance, dirawat supaya apa? Hidup kita ini menikmati hidup sehat. Dan tentu sekali lagi siapa yang menentukan? Imam. Siapa itu imam? Saya. Masing-masing kita. Artinya kita ini imam, kita yang menentukan ini sakit, sehat, rumah ini sakit atau sehat. Nah, jadi tanggung jawabnya pada siapa? Pada kita sendiri. Ya bersyukur ada istri yang ingetin, bersyukur ada suami yang ingetin, bersyukur ada orang tua yang ingetin. Tapi sebenarnya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita, baik kesehatan rumah, itu masing-masing kita. Sekali lagi prinsip yang berkali-kali saya katakan, firman itu untukku, untuk saya. Oke, itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Jadi sekali lagi kita tetap doakan pemulihan Pak Simon, Ibu Soimoy, juga cucu dari Ama Alien tadi, William. Oke, silakan Heng.
Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Setiap kami terus datang ke hadapanmu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami bisa menikmati pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami mau terus bersama dengan Engkau ya Aba, ya Bapa kami. Dan juga di pagi hari ini Tuhan terus mengingatkan kami supaya kami terus menjaga, merawat tubuh kami, bahkan rumah kami ya Tuhan. Dan mengingatkan kami terus Tuhan untuk berolahraga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan terus berkati Pak Heri ya Tuhan, Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati Ibu Mirianti dan juga Pak Siregar ya Tuhan. Tuhan juga berikan orang tua kami ini kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan juga buat rencananya yang pindah ke Surabaya, Tuhan perlancar ya Tuhan. Tuhan juga memberikan orang-orang yang menolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan eh, pindah rumahnya Ibu Miriam Pak Siregar ini berjalan dengan baik ya Bapak. Terima kasih di pagi hari ini juga kami terus berdoa dan sepakat buat pemulihan Pak Simon ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan Pak Simon ya Bapak. Dan juga buat Ibu Simon yang senantiasa mendampingi Pak Simon, Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga sepakat berdoa buat Cesomo ya Bapak. Biarlah hari demi hari juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, di mana saraf yang terjepit ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan juga buat suaminya, Ko Ayong juga Tuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan juga memberikan pemulihan dan kesehatan yang terbaik. Kami serahkan Cesomoy dan Kwayong ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat cucu dari Ama Alien ya Tuhan yang sedang berada di Siloam, batuk, pilek, pusing ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada cucu Ama Alien ya Tuhan. Dan juga buat kesehatan Ama Alien, Tuhan terus memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan cucu Ama Alien dan Ama Alien ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Mama dari Suryanti ya Tuhan, yang dimana patah pada bagian eh, kaki ya Tuhan. Biarlah Tuhan temukan dokter yang untuk mengoperasinya ya Tuhan. Dan juga Tuhan melancarkan pengobatannya ya Bapa. Kami serahkan Mama Suryanti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus membawa kami terus tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan terus berkati istri, berkati suami, berkati anak-anak, bahkan cucu dan menantu juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga apapun pekerjaan setiap kami, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Tuhan terus membuat kami berhasil apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau yang ada ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan terus berkati ya Bapa. Tuhan terus memberi kedamaian atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa ini Tuhan, Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan Presiden kami kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Dan Tuhan terus taruh hikmat-Mu ya Tuhan untuk membangun negeri ini ya Bapa. Tuhan juga berkati menteri-menteri yang ada, gubernur, bupati, wali kota juga ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh saling bahu-membahu, terus membangun bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Tuhan juga berkati uh, pemerintahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan negeri kami
dan juga pemerintahan kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan terus tolong kami, beri hikmat bagi kami, untuk kami mengelola hidup kami, sehingga bukan saja roh kami yang dipulihkan, diselamatkan, tapi jiwa kami juga ditenangkan dan disegarkan oleh firman-Mu, bahkan tubuh kami sehat dan kuat untuk kami melayani Engkau dan beraktivitas. Beri hikmat bagi kami, untuk mengelola hidup kami, bahkan rumah di mana Engkau izinkan kami untuk tinggal, supaya kami hidup sehat, dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Bapak, terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong, dan Engkau yang membuat berhasil. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Cece yang jaga jadi dari hari Sabtu. Iya, Her.